Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama khotib wasiatkan khususnya untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab sahihnya, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang azabnya paling ringan, akan tetapi ia kekal di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu ta'ala li ahwani ahlin nar adzaban yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang azabnya paling ringan, akan tetapi ia kekal di dalamnya. Allah berkata kepada orang tersebut, lau anna laka ma fil ard min syai'in akunta taftadi bihi. Apabila engkau memiliki sesuatu yang ada di dunia, apakah kamu hendak menukarnya agar bisa terbebas dari neraka? Maka orang tersebut mengatakan, qala na'am, iya, aku akan menukarkannya. Qala aradtu minka ahwanu min hadza. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aku menginginkan darimu dahulu sesuatu yang lebih ringan dari hal ini. Wa anta fi sulbi Adam. Pada waktu itu engkau masih berada di dalam sulbi Adam. Fa abaita, akan tetapi engkau berpaling dari keinginanku tersebut, yaitu alla tusyrika bi, yaitu janganlah engkau mempersekutukan sesuatu apapun terhadap diriku. Fa abaita illa an usyrika bi, akan tetapi engkau berpaling dari permintaanku tersebut dan engkau malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenikmatan yang paling mahal dan harus kita jaga dan harus kita raih
adalah diri kita terbebas dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan diri kita kekal di dalam neraka jahanam. Wa iyyazubillah. Masirul muslimin, mungkin orang bisa mengklaim dirinya terbebas dari kesyirikan. Akan tetapi seseorang tidak dapat mengklaim dirinya terbebas dari kesyirikan apabila ia tidak mengetahui apa itu kesyirikan. Bagaimana kesyirikan terjadi pada amalan perbuatan kita? Bagaimana kesyirikan terjadi dari ucapan-ucapan kita? Bagaimana kesyirikan itu terjadi di amalan-amalan hati kita? Maka orang tersebut tidak dapat mengklaim kalau ia tidak mengetahui kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dari seluruh anggota tubuhnya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari secara detail bentuk-bentuk kesyirikan agar kita bisa terhindar dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita sudah mendapatkan diri kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjaga nikmat tersebut. Karena sesungguhnya manusia memiliki musuh bebuyutan yang dimana ia akan menggoda, mengganggu, menyeret kaum muslimin ke dalam kesesatan, yaitu syaitan laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh-musuh kalian. Karena syaitan akan menggoda manusia agar masuk ke dalam neraka jahanam. Dan Allah sampaikan tekad syaitan dalam menyesatkan manusia di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi'idzatika la ughwiyannahum ajma'in." Kata syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan-Mu Allah, aku akan sesatkan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang Engkau anugerahi keikhlasan di dalam hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar tekad syaitan yang hendak menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Ia akan menyesatkan semua manusia. Kalaupun tidak bisa, minimal maksimal, yaitu sebanyak-banyaknya ia akan menyesatkan manusia. Dan ia akan melakukan berbagai cara. Bagaimanapun caranya ia akan berusaha menyesatkan manusia agar mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan usaha syaitan di dalam menyesatkan manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Kata syaitan, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyesatkan diriku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan palingkan anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Dan aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dan dari sisi kanan mereka, dan dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Maka engkau akan mendapati hamba-hambamu sedikit sekali yang bersyukur kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan tekad iblis tersebut, dugaan iblis tersebut yang ia merasa dapat menyesatkan banyak manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad saddaqa iblisu zannahu." Maka telah benar dugaan iblis atas yang ia dugakan, yaitu ia dapat menyesatkan banyak manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca sejarah, kita melihat sejarah dari zaman Nabi Adam, iblis masih belum dapat menyesatkan manusia.
sampai 10 generasi manusia pada saat itu masih berada di dalam tauhid, tidak ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru pada saat generasi berikutnya yang melahirkan kaum Nabi Nuh, iblis mempunyai cara yang sangat efektif sampai saat ini, yaitu menjadikan orang-orang soleh, ia bersikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh, membaguskan kuburannya, lalu berikutnya membangun patung-patung mereka agar orang bisa mengenang kesolehan orang-orang tersebut. Lalu pada saat cucu-cucu mereka akhirnya menyembah patung-patung yang dibangun oleh orang-orang terdahulunya, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh. Mereka berkata, Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam berkata, qala la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dolala. Maka kaum Nabi Nuh yang didakwahi Nabi Nuh selama 950 tahun, mereka tetap kekeh untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, janganlah engkau palingkan ibadah-ibadah kalian dari Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasro. 5 orang ini adalah orang-orang soleh sebelum mereka yang diabadikan kesolehannya di dalam patung-patung. Maka hal tersebut berhasil menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan. Dan manusia pada zaman itu semuanya berada di dalam kesyirikan, kecuali sedikit sekali yang tidak mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat begitu besar keberhasilan iblis dalam menyesatkan manusia, yaitu dengan cara menggodanya untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia sangat sedikit sekali yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ada sebagian rasul yang pengikutnya hanya 10 orang. Bahkan ada yang hanya 2 orang. Bahkan hanya ada yang 1 orang. Bahkan ada rasul yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menunjukkan begitu gencarnya iblis menggoda manusia agar mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka masuk ke dalam kesesatan yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara contoh yang harus kita ikuti di mana kita bisa terhindar dari kesyirikan, yaitu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri, yaitu kota Mekah, sebagai negeri yang aman. Wa janubni, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, wa baniya, dan juga anak keturunannya agar dijauhkan dari sesuatu yang dapat menyesatkan mereka, yaitu mempersekutukan Allah dengan beribadah kepada patung-patung. Lalu kata Nabi Ibrahim, innahunna adlalna katsiran minan nas, karena sungguhnya patung-patung tersebut
banyak menyesatkan manusia. Maka dari ayat ini ulama mengatakan kalau Nabi Ibrahim saja yang menghancurkan langsung, memberantas kesirikan patung-patung, ia merasa dirinya tidak aman dengan ia berdoa kepada Allah agar dirinya dijauhkan dan juga anak keturunannya dijauhkan dari menyembah patung-patung. Lantas siapa lagi yang merasa dirinya lebih aman? Nabi Ibrahim alaihissalam melihat langsung kekuasaan Allah, dirinya dibakar oleh raja yang zalim, akan tetapi ia diselamatkan oleh Allah. Itu tidak membuat hatinya tenang dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menuju kesyirikan. Dan dari konteks Nabi Ibrahim berdoa, ia berada di kota Mekah setelah hijrah dari tempatnya yang penuh dengan kesyirikan, akan tetapi rasa takut dari mempersekutukan Allah tidak lepas dari Nabi Ibrahim. Maka beliau berkata, wa janubni, jauhkanlah aku. Tidak mengatakan wa ja'alani, dan jangan jadikan aku, tapi minta dijauhkan. Karena seseorang yang tahu betapa menakutkannya sesuatu itu, ia tidak berani untuk dekat-dekat dengan hal tersebut. Lalu yang berikutnya dari doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kesyirikan yang paling nampak, yaitu mengibadahi patung, yaitu menyembah patung. Ibrahim takut dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat kepada istrinya, yaitu Ummu Salamah, doa apa yang sering diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang berada di sisimu? Maka Ummu Salamah mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, yaitu doa, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka besar sekali Nabi Muhammad SAW tidak merasa aman dirinya dari berpaling dari mentauhidkan Allah menuju mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mempelajari setiap detail-detailnya yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan agar kita bisa menjauhinya dan mendapatkan kenikmatan yang paling mahal, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kita mati di atas hal tersebut. Semoga yang demikian ini mudah dipahami dan dapat diamalkan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari syaitan dan diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.